Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takbir, kelas dari 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Adapun 3 tingkatan dalam beriman kepada kitab Allah, yaitu pertama, qatmil atau membaca saja. Kedua itu tartil, membaca dan memahami. Ketiga itu hafiz, membaca, memahami, mengamalkan dan menghafalkan. Singkatnya, kita sebagai umat Islam belum cukup beriman kepada kitab-kitab Allah saja, tetapi harus senantiasa membaca, mempelajari dan memahami isi kandungannya, sehingga kita tahu aturan-aturan dalamnya untuk selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian kitab-kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Pengertian suhuf. Suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Ada persamaan dan perbedaan antara kitab dan suhuf. Persamaan kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah. Perbedaannya itu isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan. Yang kemudian itu Allah menyatakan bahwa orang mukmin harus meyakini adanya kitab-kitab suci yang turun sebelum Al-Quran seperti disebutkan dalam firman Allah, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wa ul kitabi allati nazzala ala rasuli wal kitabi alladzi ansala min qabli wa min kafir billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa ul yaumil akhir faqad dolalan bahid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Surat An-Nisa ayat 136. Selain menurunkan kitab suci, Allah juga menurunkan suhuf yang berupa lembar-lembar yang telah diturunkan kepada para nabi seperti Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah SWT, kitab-kitab Allah berfungsi untuk menuntut manusia dan meyakinkan Allah SWT dan apa yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, sebagaimana digambarkan dalam firman Allah SWT. Yang pertama itu kitab-kitab Allah. 1. Kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel sesuai firman Allah SWT, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Adapun isi kandungan kitab Taurat meliputi hal-hal berikut. Pertama, kewajiban meyakinkan keesaan Allah. Kedua, itu larangan menyembah berhala. Ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat, supaya mensucikan hari Sabtu atau Sabat. 5. Menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi bisu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Kedua itu kitab Sabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi wa laqad faddala ba'da an-nayyana ala ba'di wa ayyayna Dauda sabura. Artinya, dan kami berikan sabur kepada Daud. Kitab Zabur atau Mazmur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniainya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur sekarang ada pada Perjanjian Lama yang terdiri atas 150 pasal. Yang ketiga itu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah SWT berfirman, وَقَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ.
Artinya, dan kami iringkan jejak mereka dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalam ada petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah. Kitab Injil membuat beberapa ajaran pokok, antara lain perintah agar kembali kepada tauhid yang murni, ajaran yang kedua itu ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, yang ketiga ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak atau rakus, empat itu membenarkan terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya, keempat itu kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, sebagaimana firman Allah, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Secara keseluruhan isi Al-Quran meliputi hal-hal berikut, yaitu pembahasan mengenai prinsip-prinsip akidah atau keimanan. Yang ketiga itu pembahasan yang mengangkat prinsip-prinsip ibadah. Terakhir itu pembahasan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip syariah. Kedudukan Al-Quran antara lain sebagai wahyu Allah seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai mukjizat Nabi Muhammad, sebagai pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terakhir itu sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Fungsinya itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi, ketiga itu untuk membangunkan kehidupan bermasyarakat, dan terakhir untuk menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Adapun hikmahnya yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah seperti yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua itu hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang terakhir itu termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Contoh penerapan yaitu satu, ada banyak cara untuk beriman terhadap kitab-kitab suci Allah, diantaranya meyakinkan kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab Allah, meyakinkan bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan para nabi dan rasul. Beriman kepada Al-Quran, caranya adalah meyakinkan bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, meyakinkan bahwa isi Al-Quran dijamin kebenaran tanpa ada keraguan sedikit pun. Ketiga itu mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.